Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi di dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Mari teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang matematika yang berkaitan dengan materi operasi hitung campuran pada bilangan pecahan atau desimal ya. Sebelumnya kita sudah membahas operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Pada prinsipnya sama urutan pengerjanya, yakni dahulukan di dalam kurung, kemudian kedua kali atau bagi. Kalau keduanya ada maka yang diambil dari sebelah kiri, kemudian terakhir adalah penjumlahan atau pengulangan. Kalau keduanya ada penjumlahan atau pengulangan maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri, itu ya. Nah, namun yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengoperasi hitung campuran itu pada bilangan desimal atau pecahan ya. Nah, sebelumnya berarti teman-teman harus tahu dahulu ya tentang bentukan-bentukan dari pecahan ya. Ya. Pecahan. Di sini ada bentukan-bentukan lain dari pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua itu pecahan desimal. Kemudian pecahan persen. Dan ada juga pecahan campuran ya. Ya, pecahan campuran ya. Contoh untuk pecahan biasa nih. Ya, contoh langsung aja ya, tidak usah definisinya. Biasa itu seperti 2/4, ini contoh ya. Oke, kemudian contoh dari desimal adalah 3,2. Desimal itu jadi kalau dilihat dari contohnya adalah memiliki tanda koma, itulah desimal. Kemudian kalau persen berarti adanya tanda seperti ini, persen. Dan yang terakhir kalau campuran itu ada 3 bilangan atau angka ya, misalkan 2, 3/4 ya, seperti itu. Nah, inilah bentukan-bentukan pecahan mulai dari biasa, desimal, persen, dan campuran. Ini juga sudah dibahas sebenarnya kan di kelas sebelumnya ya, kelas 4 atau kelas 5 mungkin. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana merubah pecahan biasa menjadi desimal, desimal menjadi biasa, desimal menjadi persen, kemudian dan lain sebagainya. Ya, itu pertama dulu yang harus kita kuasai sebelum nanti masuk ke operasi hitung campuran. Karena untuk operasi hitung campuran pada prinsipnya sama seperti pada bilangan cacah ataupun bilangan bulat ya. Oke, baik. Sampai sini ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, lalu bagaimana cara merubah bentuk-bentuk pecahan tadi ya? Yang pertama, merubah pecahan biasa ke desimal. Ya. Merubah pecahan biasa ke desimal. Ini kita lakukan dengan cara membagi saja. Misalkan 2/3. Ya, itu berapa pecahan desimalnya? Berarti seperti membagi pada kurung, 2 dibagi 3. Seperti itu ya, teman-teman. 2 dibagi 3 kekecilan kan, maka perlu bantuan ditambahin 0, tapi jangan lupa di atasnya tambahin 0, ya. 20 bagi 3 berapa? 6, karena 6 kali 3 18, kurangi sisa 2, masih ada 2. Lalu 2 diapakan? 2 dibagi 3 juga tidak bisa tambahin 0. Nah, tambah 0 lagi tidak ada penambahan 0 ataupun koma ya. 20 bagi 3 ini 6, karena 6 kali 3 18. Ini akan terus berulang ya. Maka kita dapat bahwa desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, di sini sudah ada pembulatan. Nah, ini kan seharusnya 0,6666 gitu ya, banyak sekali dan tak hingga, maka kita batasi 2 angka di belakang koma ya, tetapi berlaku pembulatan. Nah, ini juga teman-teman harus tahu bagaimana aturan dari pembulatan. Masih ingat nggak? Itu di kelas 4 ya. Baik, bisa ya. Jadi untuk membuat pecahan atau merubah bentuk pecahan ke pecahan biasa ke desimal dengan cara dibagi.
Bisa. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kebalikannya yang kedua? Ya, yang kedua adalah sekarang desimal menjadi pecahan biasa, ya. Nah, ini jauh lebih mudah sih sebenarnya teman-teman, ya. Tinggal teman-teman butuh menggeser berapa langkah sampai kepada ujung. Misalkan begini, 0,25. Berapa pecahan biasanya? Teman-teman tinggal menggeser koma sampai kepada ujung. 1, 2. Oh, berarti ya. Berarti tadi untuk bisa sampai ke ujung ke sebelah kanan ini membutuhkan 2 langkah. 2. Berarti nolnya 2. Ini bagi dengan nolnya 2, yaitu 100 berarti. Itu. Jadi akhirnya pecahan biasanya 25/100. Sampai situ aja udah betul ya. Kalau mau disederhanakan boleh. Jadi 25/100 ini disederhanakan dibagi dengan masing-masing 25 ya. Jadinya akhirnya 1/4. Nah itu. Itu merubah pecahan biasa ke desimal. Bagaimana? Bisa? Insya Allah ya. Baik, selanjutnya yang ketiga ya. Apa yang kita mau rubah? Kita mau merubah pecahan biasa ke persen, misalkan ya. Yang ketiga, ya bintang 3 nih, yaitu dari pecahan biasa persen. Persen itu per 100 ya. Misalkan tadi 2/4. Nah, ini rubah bagaimana yang penyebut ini menjadi persen itu kan per 100 ya teman-teman. Berubah menjadi 100. Berarti ini dikali berapa nih 4 ini? Dikali 25. Maka yang atas pun harus sama, dikali 25. 50%. 50/100. Jadi 50%. Jadi kalau merubah pecahan biasa menjadi persen, itu artinya teman-teman merubah penyebutnya menjadi 100. Nah, itu caranya gimana? Dengan cara kali. Kali berapa? Seperti di sini contohnya 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 125. Maka yang atas pun atau pembilang itu pun sama dikali dengan 25. Bisa ya? Lalu bagaimana yang berikutnya, yang keempat adalah merubah desimal ya. Misalkan 0,35 menjadi persen ya. Desimal menjadi persen. Misalkan tadi 0,35. 0,35 itu merubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah teman-teman sama aja. Digeser, dipindahkan koma ke sebelah kanan. 1, 2. Ya. Itu berapa? Yaitu 35 ya. Per tadi geser berapa? Geser 2 ya. 2 itu menunjukkan jumlah nolnya 2. Itu 100. Jadi 35/100 yaitu sudah 35%. Bisa. Merubah desimal ke persen, menggeser koma sampai ke ujung kanan. Kalau untuk merubah pecahan biasa ke persen, berarti teman-teman merubah merubah penyebut sehingga menjadi 100. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup ya? Bagaimana kita merubah bentuk dari satu pecahan menjadi pecahan yang lain ya, desimal, persen, atau campuran ataupun biasa. Baik, sementara mungkin itu dahulu yang bisa dijelaskan hari ini dari Ustadz Adi. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.